Oke, sudah waktu ya Bapak Ibu semua, sudah pukul 19.00. Pertama-tama saya akan buka webinar hari ini bersama Austindo ya. Selamat datang Pak Lukas Kurniawan, Bu Nopri Pitoy, Pak Gilang Rakasiwi, Bu Windianti ke webinar kita hari ini. Adapun semua pembicaraan hari ini adalah bukan rekomendasi beli atau jual, cuma bahan edukasi ya. Kita akan mempelajari dan mengenal emiten Austindo ini lebih jauh. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan memperkenalkan dari tim Investor Akademi Indonesia dulu ya Pak. Ya, ini bersama saya ada Bapak Donald Christopher Lantu. Silakan Pak Donald menyapa narasumber Pak. Halo Pak Lukas, terima kasih udah mau berbagi ini juga para pimpinan Austindo. Senang bisa bertemu nih dengan pimpinan perusahaan. Selamat malam Pak Donald, apa kabar Malam, Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya silakan Pak Andre Lukito. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Lukas, Ibu Nopri, Pak Gilang dan Bu Windy ya, selamat datang. Thank you nih sudah mau berbagi Pak. Kebetulan kita di sini memang fokusnya kepada komunitas alumni IAI ini, komunitas yang belajar tentang saham secara fundamental. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak pencerahan hari ini Pak. Thank you banyak Pak Lukas, Bu Nopri. Terima kasih Pak Andre Lukito, terima kasih atas kesempatan kami untuk juga melakukan diskusi dengan teman-teman dari IAI. Amin Pak. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Saya Prima Lasari. Saya di sini bersama Andre Lukito dan Pak Donald Christopher Lantu dari tim Investor Akademi Indonesia ya Pak. Nah mungkin untuk selanjutnya saya akan membacakan profil tentang Austindo ya Pak. Sebentar. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk adalah perusahaan yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit beserta unit pengolahannya untuk memproduksi CPO dan PK. Selain itu, perusahaan juga bergerak di produksi dan perdagangan sagu dan juga sumber daya energi terbarukan melalui anak usahanya. Produk atau layanan ANJ, minyak kelapa sawit, crude palm oil atau CPO, dan inti sawit, palm kernel atau PK, sagu, edamame, dan energi terbarukan yang berasal dari limbah kelapa sawit. Per Desember 2020, perseroan memiliki total cadangan lahan lebih dari 150.000 hektar. Luas lahan yang ditanami sekitar 54.694 hektar, meningkat dari sebesar 54.548 hektar di akhir tahun 2019. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk adalah listing pada tanggal 8 Mei 2013 di harga 1.200 dengan kode saham ANJT. Nah ini sekilas tentang PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Nah saya akan membacakan profil dari Bapak Lukas Kurniawan. Bapak Lukas Kurniawan, salam kenal ya Pak. Saat ini Bapak Lukas Kurniawan menjabat sebagai Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk sejak November 2021. Bapak Lukas bergabung dengan PT Austindo pada September 2014 dan pada November 2014 diangkat sebagai Direktur Keuangan Grup. Pak Lukas memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di bidang keuangan dan akuntansi. Sebelum bergabung dengan grup ANJ, beliau adalah partner di kantor akuntan publik Tanu Direja dan Wibisana dan rekan. Anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited tahun 2011 sampai 2014, partner audit di KPMG Vietnam tahun 2007 sampai 2011, serta partner kantor akuntan publik Siddhartha dan Wijaya, anggota dari KPMG Internasional 2005-2007. Selain itu, Bapak Lukas merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Sejak tahun 2016, Bapak Lukas memimpin transformasi digital grup ANJ yang dimulai dengan penerapan platform ERP yang
terkini untuk mengolah data multilokasi dengan cepat. Kinerja digital mobile system yang diterapkan untuk perencanaan dan pencatatan agronomi, penerapan ketelusuran buah sawit dan edamame yang bersumber dari petani independen menggunakan teknologi digital dan mobile, serta penerapan teknologi digital pemetaan yang dikombinasikan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, untuk perencanaan pemanenan sagu, serta manajemen agronomi perkebunan kelapa sawit. Transformasi digital tersebut menempatkan grup ANJ sebagai salah satu perusahaan yang terdepan dalam penerapan teknologi di industri perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, berikutnya saya akan bacakan profil dari Ibu Nopri Pitoy. Bu Nopri Pitoy, Direktur dan Chief Financial Officer anak perusahaan grup ANJ yang bergerak di bisnis kelapa sawit sejak tahun 2011 sampai sekarang. Bu Nopri memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri kelapa sawit. Beliau bergabung dengan grup ANJ pada tahun 2001 dan menjadi Kepala Departemen Keuangan dan Akuntansi ANJA pada tahun 2006. Sebelum bergabung dengan grup ANJ dari tahun 1997 hingga 2001, Bu Nopri menjabat sebagai Financial Controller di perkebunan kelapa sawit dan karet. Grup Ukindo, anak perusahaan Anglo Eastern Plantation yang mencatatkan sahamnya di London Stock Exchange. Bu Nopri memulai karirnya di kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers di Jakarta dan bekerja di divisi Business Advisory Service dari tahun 1989 sampai 1991. Nah, ini sekian pembacaan profil pemateri hari ini. Untuk selanjutnya, silakan Pak Lukas Kurniawan menyapa para peserta, Pak. Ya, terima kasih Ibu Vivi. Selamat malam kepada teman-teman semua dari IAI dan kami sangat berbahagia pada malam ini bisa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan juga semoga teman-teman semua dari IAI lebih mengenal profil dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau dengan ticker ANJT. Oke, terima kasih Pak Lukas. Selanjutnya Bu Nopi, Bu, silakan Bu. Oh, selamat malam, salam kenal, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal sama Pak Donald, Pak Andre, dan Vivi. Semoga malam ini yang kita sampaikan bisa lebih mengenal ANJT lebih dekat lagi, apa-apa yang kita sudah capai dan apa rencana kita ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Selanjutnya kita ada Pak Gilang Rakasiwi. Silakan Pak Gilang. Selamat malam rekan-rekan IAI. Semoga malam ini mencerahkan untuk rekan-rekan IAI untuk investasinya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gilang. Selanjutnya Bu Windianti. Selamat malam rekan-rekan investor semuanya. Saya Windy dari Head of Business Development ANJ. Semoga dengan malam ini teman-teman semua makin dekat dengan kita. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Semoga setelah malam ini kita semua sayang dengan ANJT. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan dari pihak Austindo. Silakan Pak. Ya, kami akan coba melakukan paparan singkat dengan beberapa slide. Gilang akan melakukan share screen. Oke, ya. Gilang langsung ke slide. Oke, saya akan memulai dengan company overview. Jadi kita di Austindo Nusantara Jaya Tbk ANJT, kami memiliki 4 bisnis portfolio, yaitu perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dari perkebunan dan juga menghasilkan minyak sawit dan juga yang tidak kalah pentingnya minyak inti sawit atau yang lebih dikenal dengan crude palm kernel oil (CPO) dan CPKO. Kemudian yang kedua bisnis kami adalah sagu, tepung sagu, dan kemudian yang ketiga adalah sayuran. Untuk sayuran per saat ini, produk yang kita hasilkan adalah edamame segar dan juga edamame beku. Kemudian yang terakhir ini adalah complementary business, karena yang nanti akan kita jabarkan dari praktek ESG kita,
environmental, social dan governance, kita mencoba untuk berupaya selalu melakukan circular economy, mendaur ulang semua limbah-limbah, dan salah satu produk yang kita hasilkan dari pengolahan limbah ini adalah energi yang terbarukan, yaitu dari limbah sawit. Dengan kapasitas yang saat ini sudah terpasang adalah 1,8 megawatt. Kemudian kita adalah member dari RSPO, seluruh pabrik kelapa sawit kami 5 sudah semuanya tersertifikasi oleh RSPO. Kami juga adalah signatories dari UN Global Compact dan juga tentunya adalah ISPO. Lanjutnya Gilang. Dan per saat ini komposisi dari revenue kami yang paling besar adalah kontribusinya dari crude palm oil. 99% dari crude palm oil, karena untuk pioneer bisnis seperti sagu dan edamame juga termasuk complementary business renewable energy masih relatif kecil terhadap total seluruh dari pendapatan kami. Faktor kedua juga karena di tahun 2021 dan dilanjutkan di 2022 terjadi penguatan harga CPO yang kami lihat juga akan terus tetap stabil menguat di harga yang cukup favorable. Dan kami adalah perusahaan yang selalu mengedepankan praktek-praktek sustainability atau yang sekarang lebih dikenal dengan ESG, di mana Austindo Nusantara Jaya melalui dua anak perusahaannya merupakan satu-satunya perkebunan kelapa sawit yang sejak tahun 2020 dan dilanjutkan di 2021 memperoleh proper emas. Biasanya proper emas ini hanya diperoleh oleh perusahaan oil and gas ataupun perusahaan pertambangan. Di tahun 2020, Austindo Nusantara Jaya melalui anak perusahaannya yaitu Sahabat Mewah Makmur di Belitung memperoleh proper emas, dan di tahun 2021 berhasil mempertahankan, ditambah lagi dengan satu anak perusahaan lagi yaitu yang di Sumatera Utara. Lanjut Gilang. Dan ini adalah secara geografi lokasi-lokasi kita memiliki dua perkebunan dan juga tentunya ada pabrik kelapa sawit di Sumatera Utara, ada 2 konsesi. Terus kemudian ada juga yang di Belitung. Mungkin Gilang bisa bantu di ya, oke. Kemudian ada di Belitung, di mana di Belitung ini juga ada renewable energy. Terus kemudian di Sumatera Selatan ini adalah yang akan menjadi future dari growth-nya kami, di mana di Sumatera Selatan ini kami memiliki lahan yang saat ini sedang dalam proses pembebasan dan kedepannya akan merupakan pertumbuhan organik kami, karena ini adalah yang dapat kami kembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang berikutnya adalah di Kalimantan Barat, di Ketapang, kami juga memiliki perkebunan dan PKS, pabrik kelapa sawit. Terus kemudian di Jawa Timur, ini adalah yang saat ini menghasilkan edamame segar dan juga edamame beku. Kemudian selanjutnya yang di Papua, di mana kami di sini ada untuk konsesi sekitar 40.000 untuk hasil kita memanen dari tanaman hutan untuk menghasilkan tepung sagu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah di sana juga kami di Papua Barat memiliki 3 konsesi saat ini yang sudah tertanam 9.000 hektar, terus sudah menghasilkan CPO dan juga CPKO di situ. Lanjut, Gilang. Dan ini adalah susunan dari komisaris kami dan juga Dewan Direksi. Tadi Ibu Vivi sudah menjabarkan profil mengenai saya sebagai Direktur Utama di ANJT dan juga Ibu Nopri sebagai Direktur Keuangan Grup dari ANJT. Di samping itu, Pak Gita Govindan, Pak Aloysius adalah profesional di bidang kelapa sawit yang sudah sangat berpengalaman, dan juga Pak Naga merupakan profesional di bidang hukum. Pak Naga adalah direktur bagian legal kami. Secara combined experience dari kelima Dewan Direksi ini memiliki lebih dari 100 tahun. Lanjut, Gilang.
Untuk key performance, saya minta tolong kepada Ibu Nopri untuk memberikan paparan. Ya, selamat malam rekan-rekan. Saya akan coba paparkan mengenai operation statistik kita untuk sampai semester pertama tahun 2022. Jadi kalau kita lihat di sini untuk palm oil segment, itu produksi TBS kita masih meningkat terus. Jadi di 2019 732.000 dan nanti untuk estimasi terakhir kita tahun 2022 akan meningkat ke 871.000 ton. Nah, CPO juga mengikuti, jadi dari 240.000 dia akan meningkat mencapai ke 281.000 ton. Demikian juga dengan palm kernel produksi kita, dia akan meningkat untuk estimasi sampai akhir tahun masih meningkat ke 54.000 ton. Di blok terakhir itu adalah harga rata-rata CPO. Jadi kalau kita lihat itu harga CPO rata-rata dari tahun 2019 itu sangat depres harga CPO. Hanya 479 US dollar. Jadi itu hampir dekat dengan cost. Tapi kemudian di tahun 2021 dia sudah meloncat ke 801 US dollar. Itu karena mungkin kita kembali seperti COVID sudah mulai menghilang ya. Dan ternyata di tahun 2022 harga masih meningkat lagi sampai ke 1043 harga rata-rata CPO untuk 6 bulan 2022. Dan untuk kita punya cost, untuk kita punya cash cost juga masih terjaga. Itu dulunya biasanya historically kita jaga di 300 US dollar. Cuman kita lihat di semester pertama tahun 2022, cost kita itu mulai meningkat karena ada tekanan inflasi, tapi nanti kita harapkan dia akan kembali turun bila produksi kita di semester kedua biasanya kan mencapai panen puncak, jadi cost-nya itu bisa kita turunkan lagi ke 333. Itu estimasi kita sampai akhir tahun 2022. Oke, halaman selanjutnya adalah operating statistics untuk vegetable kita dan sago dan renewable energy. Jadi untuk fresh edamame kita, ini masih merupakan proyek kita, tapi kita lihat untuk semester pertama 2022, untuk fresh edamame, penjualan kita itu naik hampir 150 ton. Jadi dari 574 ton, dia naik ke 723 ton. Harga hampir sama saja, 5.800, 5.900. Kalau untuk kita punya frozen edamame, kita lihat juga di semester kedua, semester pertama tahun 2022, produksi kita untuk frozen edamame itu sampai 215 ton. Sebelumnya untuk periode yang sama kita hanya menjual 80 ton. Harga lumayan ada kenaikan sekitar 10%. Demikian juga untuk sago, kita lihat di semester pertama tahun 2022 ini, sago kita ada peningkatan penjualan 1.700 ton, sedangkan tahun lalunya dengan periode yang sama, kita hanya berhasil menjual kurang daripada 1.000 ton. Untuk harga juga ada mengalami kenaikan, itu mengikuti harga komoditi seperti harga crude oil, crude palm oil, itu ada mengalami kenaikan. Kemudian di kotak terakhir kita itu renewable energy, itu stabil, kita lihat produksinya KWH-nya 9,4 juta KWH, itu selama tahun 2021, kelihatan untuk tahun 2022 ini kita akan tercapai, karena untuk semester pertama aja kita sudah capai 4,7 juta ya kilowatt hour. Ya, jadi untuk renewable energy kita sepertinya mesineri yang kita pakai di sana sudah berjalan dengan baik, sehingga bisa kita pertahankan produksi di maksimum level sekitar 9,4 juta sampai 9,5 juta kilowatt hour. Halaman selanjutnya adalah financial performance kita. Jadi mengikuti tadi kenaikan produksi kita dan juga kenaikan harga. Jadi in terms of pendapatan, kita ada kenaikan sampai 20%,
itu dari 120 juta dolar menjadi 144 juta dolar untuk periode yang sama tahun 2022. Demikian juga EBITDA kita. Tahun lalu itu kita mencapai EBITDA sampai 87 juta. Kelihatannya tahun ini juga on the right track, karena untuk 6 bulan pertama tahun 2022 kita sudah mencapai 45 juta. Ibu, suaranya hilang ya kayaknya. Iya, kayaknya frozen. Ya. Juta dolar, almost 40 juta dolar ya. Jadi kemudian, oh my connection. Yeah, it's already back. You are already back, Bu Nopri. I'm back. Sorry, ya. Yeah. Sorry, ini udah sampai di rumah, jadi mungkin connection kurang hebat. Ya, jadi ya sorry about my connection. Jadi untuk tadi kita punya net profit, kelihatannya on the right track also. Untuk 6 bulan pertama semester 1 2022, profit kita udah mendekati 20 juta. Jadi kita dapat 19 juta dolar net profit untuk semester pertama tahun 2022. Kemudian untuk CAPEX, capital expenditure yang kita pergunakan tahun ini, 13 juta US dollar. Itu memang baru kira-kira 27% daripada yang kita anggarkan untuk tahun ini. Tapi kita harapkan biasanya kan tahun semester pertama tuh masih perencanaan, pemilihan kontraktor, desain. Jadi kita harapkan nanti di semester kedua bisa kita tingkatkan penyerapan daripada capital expenditure. Historically kita belanjanya itu sekitar 40 juta dolar untuk setiap tahunnya untuk capital expenditure. Oke, selanjutnya. Oh, ini adalah outlook on CPO price. Jadi kalau kita lihat memang tadi kan tahun 2019 harga itu kalau harga lokal 400-an dolar. Kemudian dia naik sampai ke 1.000 US dollar, ya kan? Terutama yang paling tingginya itu kalau kita ingat sama-sama itu di April, di akhir April tahun 2000, tahun inilah April 2022 itu harga Malaysia sampai 1.750 US dollar. Kalau harga di Indonesia itu kira-kira 1.000 karena ada pemotongan dari ekspor tax dan ekspor levy. Kemudian kita lihat memang harga sudah mulai melandai di sekitar 700-750 dolar. Tapi secara long term outlook-nya itu menurut kita tetap bullish karena selama tahun 2019-2020 harga kan sangat jelek. Sehingga planting itu penanaman baru pasti tidak banyak. Di samping itu waktu ada COVID di Malaysia juga ada shortage, ada kekurangan daripada labor yang sangat buruk sehingga penanaman pasti di sana akan kurang begitu. Kemudian juga di industri kelapa sawit ini sekarang standar untuk sustainability, standar untuk keberlanjutan itu lebih ketat sehingga untuk buka baru juga orang-orang nggak dengan mudahnya lakukan itu. Di samping itu juga yang mensupport harga CPO itu supaya tetap kuat juga adanya energy crisis. Belakangan ini kan ada ketegangan antara Ukraina dengan Rusia. Jadi sehingga itu pasti menurut kita akan bagus untuk biodiesel mandate. Pemerintah udah bicara mengenai B30 naik ke B40. Nah, itu untuk CPO biasanya bagus. Nah, juga kita ini sekarang menuju ke recovery dari COVID-19 sehingga kita harapkan permintaan akan CPO itu akan terus meningkat. Nah, di samping itu juga ada climate change, kita dengar seperti di South Africa, di China ada extreme weather, itu akan berpengaruh terhadap produksi minyak sayuran yang lain, sehingga untuk CPO itu adalah hal yang baik dan akan menunjang untuk harga ke depannya. Nah, itu outlook CPO price kita untuk ke depannya. Selanjutnya,
Nah, ini mungkin Head of Business Development saya mau bantu untuk palm oil players benchmarking dengan peers kita. Oke. Windy. Ya, please. Terima kasih Thank Bu you. Nopri. Ya. Jadi teman-teman kita ada melakukan comparison dengan beberapa peers kita, bisa dilihat di layar. Tapi yang ingin saya highlight dari sini adalah sebenarnya di edge profile ini. Jadi teman-teman bisa lihat satu hal, mungkin story jangka panjang kita yang memang kita bisa bilang, di ANJ kita selalu mempertahankan edge profile kita. Kita bisa lihat bahwa saat ini edge profile kita adalah di 13 tahun. Teman-teman lihat untuk teman-teman peers yang lain, di kisarannya ada yang di 15, 13, 11, dan 10. Tapi teman-teman coba lihat di komposisi umur dari tanaman-tanaman kita ini. Kenapa saya fokus ke sana? Karena ini adalah mesin pertumbuhan kita di masa depan. Jadi, kalau misalnya beberapa tahun ke depan, tentunya tanaman-tanaman yang saat ini masuk kategori sebagai mature, pasti akan mengalami pergeseran menjadi tanaman tua, sehingga profitabilitas akan menurun. Inilah yang menjadi strategi jangka panjang ANJ. Jadi, ANJ akan terus mempertahankan rata-rata umur dari tanaman kita, sehingga ke depannya mesin pertumbuhan kita akan terus terjaga, profit kita akan terus terjaga secara jangka panjang gitu. Itu yang satu saya highlight dari sini. Kedua, mungkin dari extraction rate bisa dilihat, walaupun secara komposisi kita memiliki tanaman muda, tapi secara extraction rate-nya kita itu masih bisa dibandingkan sebanding dengan peers yang lain gitu. Mungkin dari Pak Lukas ada yang mau ditambahkan Pak Lukas dari hal ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari oil extraction rate, kita bukan yang tertinggi, tetapi juga bukan terendah, dan perlu dipertimbangkan bahwa extraction rate ini masih bisa akan ada room for improvement, akan lebih tinggi lagi karena tandan buah segar yang kita hasilkan itu juga ada yang dari area-area yang masih yang mature, artinya yang masih muda, dan nanti ini akan terus buah semakin masuk ke prime itu akan semakin lebih banyak mengandung minyak di situ. Dan jadi kami harapkan bahwa nanti ke depannya ini juga dari OIR-nya juga akan meningkat. Silakan, Windy. Ya, mungkin kita lanjut ke halaman selanjutnya. Silakan, Win. Oke. Nah, ini adalah aspek finansial yang memang kita lakukan analisa compare terhadap peers-nya kita di sesama palm oil plantation ya. Jadi bisa dilihat untuk EBITDA growth-nya ANJ sendiri adalah 48%. Dibandingkan dengan peers yang lain, kita memiliki EBITDA growth yang paling tinggi. Ini dengan data bulan Juni 2022 versus periode yang sama di tahun yang lalu. Kemudian dari sisi revenue bisa dilihat juga bahwa kita masih memiliki upside yang besar karena memang harga CPO yang tinggi. Yang paling penting untuk rekan-rekan investor yang memang melihat value investing adalah memang analisa dari PBV kita ya. Nah, bisa dilihat PBV kita masih 0,5. Jadi artinya kita masih undervalue, atau dengan kata lain kita masih murah gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman semua untuk melihat company kita ke depannya gitu. Next slide, Gil. Oke, untuk selanjutnya silakan. Tadi PER-nya juga masih murah ya, masih 5, ya. PER kita dibanding dengan peers seperti Astra Agro Lestari, walaupun tadi EBITDA-nya minus 20 dan revenue-nya hanya increase 1%, tapi PER-nya 11,7, tapi dia is like a blue chip lah ya. Tapi untuk kita PER-nya masih di 5, so kita consider valuation kita masih murah lah ya, atau mungkin belum dikenal kita. Oke, mungkin kita lanjutkan ke growth story, pengembangan kita, strategi pengembangan kita ke depannya. Nah, ada 5 strategi pengembangan kita di sini. Ya tadi salah satunya adalah untuk mencapai ideal
ideal age profile, jadi usia tanam yang ideal, bagaimana supaya menunjang untuk kedepannya. Tapi untuk jangka pendek juga profitability dan cash flow harus bisa terjaga. Karena kalau kebanyakan kita lakukan replanting, tentu akan tiba-tiba profitnya turun. Tapi kedepannya bagus, jadi terpaksa kita melakukan balancing untuk hal itu. Kemudian strategi yang kedua adalah untuk operation excellence dan productivity increase. Apa yang kita lakukan adalah inovasi di bidang agronomi, kemudian lakukan juga digital transformasi, itu bagiannya Pak Lukas untuk digital transformasi. Jadi seperti contohnya kita lakukan mekanisasi, mempergunakan GIS untuk membantu operation di kebun, dan juga kita melakukan electronic mobile system. Kemudian strategi yang ketiga, kita melakukan inovasi untuk mengurangi dampak daripada extreme weather. Sekarang ini ESG itu kan sangat penting ya, jadi extreme weather itu udah pasti climate change itu akan datang, jadi kita terpaksa harus melakukan inovasi untuk mengurangi dampaknya. Jadi seperti kita lakukan composting, drip fertigation. Drip fertigation itu adalah irigasi dengan cara menggunakan sistem tetes, dan juga water management. Kemudian strategi kita yang keempat adalah untuk produksi sago dan produksi vegetable kita akan kita tingkatkan volumenya untuk mencapai level komersial. Itu kita targetkan dalam waktu 3 tahun ke depan. Kemudian strategi kita yang kelima adalah untuk mengambil peluang harga premium atas sustainable practice kita, dan juga mengambil peluang atas carbon market. Carbon market belakangan ini sudah mulai muncul, sehingga kita tetap akan melihat peluang ke sana, dan bila sudah pemerintah kita juga udah siap dan kita udah siap, kita punya area yang sangat luas di Papua, sehingga kita ingin mengambil peluang untuk carbon market ini. Jadi inilah 5 strategi untuk pengembangan kita ke depannya. Di halaman selanjutnya, kita ada contoh-contoh. Ya, mungkin untuk yang ini, ESG. Ya. Saya akan, jadi terima kasih, ini sudah cukup banyak pertanyaan juga di chat room. Kalau tadi ada salah satu pertanyaan, kurang lebih mengenai bagaimana ANJ bisa menjaga cash cost-nya ya. Jadi salah satu keunggulan kami itu adalah kemampuan kami untuk mengintegrasikan ambisi ESG kami dengan strategi bisnis. Jadi kalau umpamanya ditanya, kenapa sih ESG itu penting? Karena kita saat ini menghadapi cukup banyak isu-isu, terutama tantangan yang harus kita hadapi adalah perubahan iklim. Dan dengan perubahan iklim ini nanti yang akan kita jabarkan lebih lanjut juga, kita ada beberapa strategi untuk menghadapi perubahan iklim, tetapi itu bukan menjadi suatu additional cost. Strategi kami adalah selalu memperhatikan satu ESG, tetapi dengan ESG itu bagaimana meningkatkan top line melalui produktivitas, ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana dapat menjaga cost kami, yaitu middle line. Jadi sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap bottom line. Dan untuk kami memiliki 6 ambisi ESG. Yang pertama adalah greenhouse gas emission. Jadi untuk greenhouse gas emission, kami memiliki target untuk menjadi net zero carbon di tahun 2030. Dan untuk ini nanti ada strategi-strategi berikutnya yang juga memberikan kontribusi positif kepada bisnis. Dan di luar dari net zero carbon ini ada sub-targetnya, yaitu penurunan 30% dari greenhouse gas scope 1, scope 2. Kemudian yang kedua, traceability. Traceability itu ketelusuran. Jadi ketelusuran ini apa sih pentingnya ketelusuran? Karena dalam masa yang akan datang yang tidak akan lama lagi, pembeli-pembeli dari internasional itu akan ingin mengetahui sumber buah kami itu yang di luar dari kebun inti, kan kami ada juga membeli buah-buah dari petani.
bagaimana kami bisa memastikan bahwa sumber buah yang disuplai oleh para petani independen tersebut, petani-petani kecil, itu bukan berasal dari area hutan atau area yang penebangan hutan, seperti itu. Nah, ini traceability kami memiliki target untuk tahun 2025 memenuhi 99%. Dan nanti saya akan jabarkan pencapaiannya. Terus kemudian kami ada target untuk zero fire, terus protection terhadap lahan gambut. Terus kemudian juga target kami adalah membantu para smallholders dan juga menargetkan semua plasma kami untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan RSPO dan ISPO. Terus juga yang dua terakhir adalah mengenai kondisi lingkungan kerja dan juga pencegahan terjadinya kerja paksa. Kerja paksa sekarang definisinya sangat luas. Jadi bukan seperti zaman dulu yaitu slave gitu, bukan seperti itu. Sekarang definisinya adalah kerja yang misalnya katakanlah di bawah UMR itu termasuk kerja paksa. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya adalah pencegahan terjadinya menggunakan pekerja anak. Itu yang sangat kita upayakan untuk tidak terjadi di kebun ini, di perusahaan kami. Karena hal ini sudah menjadi isu yang sensitif yang mendera salah satu perusahaan yang ada di Malaysia. Lanjut, Gilang. Dan ini adalah pencapaian kami untuk net zero emission. Kami untuk di tahun 2021 net greenhouse gas emission kami sudah mencapai 333.000 dan ini kami tetap masih on track untuk 2030 akan mencapai net zero. Terutama ada potensi untuk melakukan offset dari wilayah konservasi kami yang dimana itu mampu untuk menyimpan karbon di situ. Dan yang kedua untuk target 30% untuk per 2021 kami sebenarnya sudah mencapai 76% penurunan greenhouse gas emission dibandingkan dengan baseline tahun dasar 2015. Yang kedua adalah meningkatkan energi terbarukan dan juga menurunkan ketergantungan terhadap fossil fuel, di mana di tahun 2021 untuk meningkatkan portofolio energi terbarukan menjadi 60%, di 2021 kami sudah mampu meningkatkan jadi 41%. Dan ketergantungan fossil fuel turun 20%, sekarang 10%. Ini salah satu contoh kenapa kami mampu menjaga cash cost. Karena di dalam industri perkebunan, 3 faktor yang biaya yang paling besar. 1, tenaga kerja, 2, pupuk, dan 3, biaya energi. Nah, jadi untuk biaya energi kami menangani dengan penurunan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan juga dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan atau yang terbarukan. Dan untuk pupuk nanti saya akan jabarkan. Kemudian menurunkan juga penggunaan air, di mana ini kan air ini adalah sumber daya yang terbatas. Terus yang terakhir, promoting sustainable palm oil kepada smallholders, target 100% yang sebelumnya saya jabarkan per akhir 2021 untuk plasma kami sudah mencapai 62%. Dan sebelum 2025 kami cukup yakin bahwa kami mampu mencapai 100% target tersebut. Dan untuk traceability, target 99% di 2025, pada bulan Maret kami sudah mencapai 99%. Akhir 2021, 98,5%, di bulan Maret 99%. Jadi udah tercapai jauh lebih awal daripada target. Berikutnya, Gilang. Dan tadi Windy sudah menjelaskan bahwa dari profil usia, gini, ini kan kalau dilihat kue-kuenya cukup seimbang ya. Dan ini adalah mesin pertumbuhan kami, terutama pertumbuhan dari sisi volume. Karena dari kotak yang warna hijau muda itu akan masuk ke kotak warna hijau agak tua, itu yang akan menghasilkan dalam usia muda. Terus kemudian hijau akan menjadi oranye, yang itu adalah prime, dan seterusnya. Sehingga
kami akan mampu terus menjaga pertumbuhan untuk tahun-tahun berikutnya, dan proyeksi kami untuk pertumbuhan dari sisi FFB, Pandan Buah Segar, itu adalah sekitar 6% compound annual growth rate, CAGR-nya. Sedangkan CPO pertumbuhannya adalah estimasi kami 7% untuk 5 tahun berikutnya, pertumbuhan rata-rata. Lanjut. Dan jadi untuk tadi saya sampaikan bahwa 3 komponen biaya utama, tenaga kerja, pupuk, dan energi sudah saya sampaikan. Tenaga kerja ini kan kita diatur mengenai batas bawah UMR, ya, upah minimum regional, dan jadi kita harus mengikuti itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Dan untuk membantu mendukung peningkatan produktivitas, kami mengkombinasikan dengan penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Dan ini kita cepat atau lambat, Indonesia akan menghadapi situasi seperti Malaysia, yaitu mungkin orang-orang, anak-anak muda juga sudah tidak tertarik bekerja di plantation. Ya, terutama di daerah-daerah remote, maunya bekerja di industri yang di bawah atap lah, kurang lebih seperti itu. Dan dengan digital transformation ini juga yang membuat generasi-generasi milenial tetap tertarik untuk bagaimana tetap ada di industri agribisnis ini. Karena dengan teknologi digital ini akan membantu fokus ke area mana yang harus kita perhatikan, dan juga apabila ada masalah, kita juga akan fokus di area tersebut. Sebagai contoh, misalnya di konsesi sagu kami 40.000 hektar, itu merupakan hutan alam. Dan untuk hutan alam tersebut, kami nggak mungkin secara sembarangan untuk masuk ke suatu wilayah, terus kemudian ternyata tanaman sagunya belum siap dipanen. Jadi kami menggunakan teknologi satelit dan dikombinasikan dengan artificial intelligence untuk membantu kami mendeteksi area mana yang sudah siap panen di situ. Lanjut, Gilang. Dan jadi ini adalah apa yang kami lakukan untuk mengkombinasikan ESG dan menyiasati kenaikan harga pupuk, yaitu dengan cara kompos. Ya, salah satunya kompos, dan yang selain itu juga adalah assisted pollination. Jadi dampak dari perubahan cuaca itu adalah salah satunya peningkatan suhu bumi 3%. Dan untuk pembuahan menjadi buah buah sawit itu dibutuhkan serangga yang namanya Elodobus camerenicus. Karena peningkatan suhu bumi, serangga ini menjadi tidak aktif, kurang aktif. Ataupun kalau misalnya curah hujan cukup tinggi. Jadi di inovasi agronomi kami yang kita lakukan adalah melakukan polinasi bantuan. Dan di samping itu, untuk meningkatkan produktivitas, kami juga menggunakan pupuk organik kompos. Di mana tadi di awal saya sampaikan adalah kita menggunakan pendekatan circular economy, karena ini juga bagus untuk lingkungan, ESG, dan dari limbah sawit, kami tangkap gas metannya, kami jadikan listrik, kemudian limbah yang masih tersisa, limbah padat dan limbah cair, kami olah menjadi pupuk organik. Pupuk organik kami aplikasikan kembali di kebun. Jadi circular economy. Dan bukan cuma itu aja, dampaknya adalah double impact. Satu, peningkatan produktivitas FFB, yang kedua juga penurunan biaya di situ. Karena apalagi zaman sekarang nih ya, karena Rusia sama Ukraina, tadi Bu Nopri sampaikan ada ketegangan, di mana Rusia dan Ukraina itu ternyata merupakan salah satu produsen pupuk yang sangat penting di dunia. Jadi harga pupuk sekarang naik tinggi sekali. Dengan menggunakan kompos, kami dengan menghitung biaya pupuk pada saat ini, kami mampu melakukan penghematan $12 juta per tahun. Dan selain itu tentunya juga dari sisi ESG ada dampak di situ, yaitu penurunan sampai dengan 50% greenhouse gas emission reduction. Next, Gilang. Ya, tadi ini saya sudah sampaikan mengenai dampak composting, revenue naik, cost-nya turun, terus dampak yang sangat bagus bagi lingkungan.
tadi Ibu Nopri sampaikan mengenai drip fertigation atau pemupukan dan irigasi secara tetes, itu juga salah satu cara kami menghadapi perubahan iklim. Jadi dengan cara ini penggunaan pupuk juga lebih hemat, terus kemudian biogas, ya. Lanjut, Gilang. Dan dari praktek ESG kami mendapatkan peringkat nomor 1 di Indonesia yang di rating oleh Sustainalytics. Sustainalytics ini secara analogi itu mirip-mirip dengan Moody's ataupun Standard & Poor ataupun satunya lagi ya peringkat dunia. Cuma ini khusus untuk di bidang ESG. Sedangkan untuk seluruh dunia dari klien-kliennya Sustainalytics itu ANJ berada di peringkat ketiga. Sedangkan untuk spot ANJ itu berada di peringkat nomor 2. Spot ini Transparency Toolkits untuk palm oil. Dan ANJ berada di peringkat nomor 12 secara global di palm oil sector. CDP kami berada di A- dan itu masuk ke dalam kategori leadership dan ini merupakan peringkat yang tertinggi di oil palm. Lanjut, Gilang. Ya, inilah beberapa praktek-praktek ESG sustainability kami mengenai untuk community involvement dan development dari bidang edukasi, terus program kesehatan masyarakat, terus socio-economic program. Lanjut. Dan ini sertifikat-sertifikat sustainability, RSPO sangat penting, kemudian ISPO juga mandatory, wajib, proper, seperti tadi disampaikan, kami merupakan satu-satunya perkebunan yang mendapatkan proper emas, dan juga perkebunan kami ada yang mendapatkan proper hijau juga. Untuk mengenai beberapa produk kami, saya minta Ibu Windy untuk lanjutkan. Oke, next, Gilang. Oke, sesi terakhir dari saya ingin sedikit memperkenalkan produk atau branding yang ada di ANJ Group. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Lukas, segmen utama kita itu adalah palm oil. Karena bisnis kita upstream, jadi produk kita adalah mainly hanya sampai di CPO, PK, PKO. Jadi skalanya untuk industrial. Nah, tapi kita punya segmen lain yang memang bisa dengan target pasar retail. Jadi untuk teman-teman semua mungkin bisa coba produk kita ini. Di satu segmen vegetable, kita punya edamame frozen. Edamame frozen dengan brand Edasi. Ini merupakan edamame siap makan yang udah instan, tinggal dimakan, preparation hanya 2 menit. Dan kedua, kita punya edamame crispy. Ini edamame yang sudah kita press sehingga dia udah renyah dan rasanya gurih gitu. Nah, untuk Edasi ini sebenarnya edamame frozen kita, target kita itu adalah customer di luar negeri. Kita ekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Laos, Jepang, dan untuk di Indonesia sendiri kita juga supply ke beberapa restoran ternama di Indonesia gitu. Dan produk ini kita bisa beli di marketplace kita dengan harga cukup terjangkau. Di segmen yang kedua kita punya segmen sagu. Ini adalah pati sagu. Brand kita ini ada 2. Yang satu adalah Pati Alam. Ini sebenarnya untuk industri, jadi packagingnya 50 kg. Tapi untuk retail kita punya brand sendiri, yaitu Sapapua dengan packaging 500 gram. Teman-teman mungkin perlu ketahui kalau pati sagu ini sebenarnya adalah pati yang kita dapatkan dari kebun kita di Sorong Selatan, Papua Barat, yang tanpa menggunakan pestisida ataupun pupuk ataupun zat kimia lainnya. Jadi ini benar-benar dari pohon alami yang tumbuh di kebun gitu. Nah, mungkin teman-teman semua tidak familiar sih dengan sagu karena kita sering familiarnya dengan terigu, tepung beras ataupun tepung jagung gitu. Tapi ternyata pati sagu ini tuh punya manfaat yang sangat baik untuk kesehatan gitu. Jadi dia gluten free, kemudian baik untuk kesehatan jantung dan juga memang bagus untuk mereka yang punya MAH gitu. Dan salah satu bisnis yang kita lakukan melalui anak perusahaan kita untuk memperkenalkan sagu ini, ANJ membuka satu restoran dengan nama Bueno Nacio, di mana di restoran ini kita explore produk apa aja sih yang bisa kita bikin dari sagu. Dan
ternyata dari sagu ini kita bisa keluar banyak produk makanan yang memang cukup menarik. Jadi saya ada video, boleh diputar Gilang. Ini ada beberapa menu yang kita bikin dari sagu, nasi goreng, terus ini nasi goreng dari sagu, chipsnya pun dari sagu, terus ayamnya pun digoreng dan tepung sagu, terus ada mie goreng. Dari Indonesia kita punya nasi goreng, mie goreng, ada bakso. Bakso kita bisa bikin semuanya ini sagu nih, baksonya, pangsitnya, tahunya. Kemudian juga berhenti ya Gil. Nah, ada pasta juga kalau kita mau western. Ada bakso bakar bedare, dan restoran kita ini ada di Mega Kuningan, di Menara BTPN. Harganya pun cukup terjangkau, bisa dibeli di GoFood juga. Ini untuk teman-teman yang memang suka kuliner, suka coba-coba makanan baru, terus memang teman-teman yang memang pengen makan sehat, bolehlah ini jadi satu opsi untuk teman-teman coba semuanya. Terus yang kedua, kita juga ada sedikit video tentang edasi, boleh diputar, Gil? Suaranya kayaknya nggak muncul ya? Iya, nggak muncul. Ini ada di sosial media kita sih, jadi teman-teman bisa lihat. Itu sekilas dari pengenalan produk kita. Dan next slide, Gil. Kebetulan hari ini kan 99 ya. Nah, jadi kita mau bagi 9 goodie bag untuk teman-teman yang beruntung. Caranya gampang banget. Di sini kan sudah ditampilkan sosial medianya ANJ. Jadi untuk 9 orang pertama yang memfollow Instagram kita, 4 Instagram ini, dan di screenshot kirim ke WhatsApp number yang ada di sini, kita akan kirimkan hadiah goodie bag yang isinya adalah beberapa produk pengembangan kita dari edamame dan sagu. Dan ini tidak dikenakan biaya ya, jadi kita akan kirimkan sampai ke tempat teman-teman semuanya. Dan untuk produk-produk yang tadi saya sebutkan bisa juga dilihat di marketplace-nya kita, di Tokopedia, Shopee, dan bisa dilihat di sosial media kita sih. Saya rasa demikian paparan dari PT Ostindo Nusantara Jaya Tbk. Saya kembalikan kepada tim IAI ya. Terima kasih.